Rizik, halo Rizik. Aku nasihati karena ilmumu belum tinggi, karena akhlakmu belum bagus. Maka aku ingatkan sebagai sesama muslim, Rizik, yaitu harus sidik, harus jujur. Jujur gimana? Kamu itu kan mengatakan bahwa yang ngaku-ngaku habaib harus tes DNA. Harus wajib. Nah, sekarang kok berubah jadi haram. Gimana itu? Itu artinya tidak jujur, Rizik. Dari ilmumu tuh cetek gitu loh. Harus amanah, harus dapat dipercaya. Nah, kamu tidak pelin-pelan. Yang tadinya ngomongin bahwa tes DNA wajib kemudian menjadi haram seperti yang diomongkan oleh mantumu. Itu namanya mincela-mincele pelin-pelan. Sekarang kau panik kan? Makanya jadi orang jangan sombong gitu. Jadi nggak rungkat. Yang merungkatkan Mbak Alawi ya kamu sendiri gitu. Kecongkaanmu itu sendiri gitu. Ya orang yang makin lama makin pintar, nggak bisa dibodohin melulu gitu ya. Ya Zik ya, ya Zik. Gitu Rizik ya, belajar beribadah, belajar yang jujur ya, yang sidik gitu ya. Gitu. Sudahkah diasah goloknya saudari? Inilah para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah di negara ini. Orang-orang seperti ini seharusnya jangan dikasih panggung ataupun tempat untuk bersuara di negara ini. Karena apa? Karena inilah yang terjadi. Dia hanya koar-koar dan demo-demo, bukan untuk kemajuan di negara ini, tetapi untuk menghancurkan persatuan di negara ini. Inilah Habib Rizik. Anda itu malu, Pak Habib Rizik. Anda itu ulama gitu loh, atau Habib. Apakah cara Anda seperti itu mencerminkan sebagai Habib? Anda itu tidak lebih dari provokator gitu loh, tukang buat ribut, tukang buat gaduh di negara ini. Tolong banget. Yang seperti inilah seharusnya diamankan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ceramahnya tidak benar gitu loh. Kok bisa ceramahnya mengatakan hal-hal jelek seperti itu? Deretan peristiwa demi peristiwa belakangan ini menjadi ujian kepada kita sekalian sebagai kader Nahdlatul Ulama. Mulai demonstrasi di gedung PBNU, pengeroyokan rombongan kiai di Kerawang, termasuk juga ungkapan-ungkapan menyedihkan kepada kita, kiai kita, dengan bahasa yang tidak sopan. Peristiwa ini semua merangsang kita sekalian untuk segera mengambil respon tindakan yang luhur dan terukur, tidak jalan sendiri-sendiri, disertai dengan komunikasi yang baik antara kita sekalian, sebagai bentuk ketawaduan kita kepada para kiai dan PBNU. Cik, sebar bodol loh Cik. Lebaran telah usai. Tanggal berapa, hari apa Zik? Perangnya Zik, Rizik. Siap-siap lo ya. Pribumi siap lo Cik, Rizik. Ayo Cik, budalkan gaskan Cik. Harga mati NKRI. Bangsa yang kita cintai ini dibikin gaduh oleh sekelompok orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku-ngaku. Dan parahnya lagi, mereka notabene tidak lain
adalah warga keturunan bangsa asing, keturunan imigran dari Yaman, datang ke Indonesia bersama penjajah Belanda. Di sini mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, memprovokasi terus, terakhir memprovokasi mau mengobarkan perang, mengobarkan perang kepada pihak-pihak orang-orang yang dianggap bertentangan dengan Pak Alawi. Bahkan mereka menghina jenderal-jenderal kita dengan sebutan jenderal monyet. Apakah sahabat-sahabat terima? Apakah Banyumas terima? Apakah Anda berani dengan jenderal? Akibat provokasi perangnya, terjadi aksi persekusi di berbagai tempat oleh anak buah dari Rizik Syihab kepada tokoh-tokoh kita dari PBNU Laskar Sabilillah. Ada di Klaten, ada di Karanganyar, di Cilacap. Apakah ini mau dibiarkan? Tentu tidak bisa dibiarkan. Sebagai pendatang mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Berterima kasih kepada kita semuanya sebagai pemilik Nusantara ini. Mestinya berterima kasih. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka berterima kasih dengan bangsa ini? Mereka membuat gaduh, bahkan salah satu pendolanya bernama Rizik Syihab membuat ormas yang namanya FPI bercita-cita ingin menggunakan NKRI bersyariah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Ada sekelompok masyarakat, orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama. Apa ada dari mereka? Nggak ada. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Dan mereka memanipulasi keturunan. Dalam rangka menyikapi pernyataan daripada saudara Rizik Syihab yang telah membuat provokasi, melakukan menantang kami kelompok dari Gus Abbas dan Kiai Madudin yang menantang untuk mengajak perang. Kalau Anda memang berani datang ke Banyumas, temui saya. Silahkan mau ngajak apa, dan siap menghadapi tantangan Anda untuk perang. Dan kami kepada negara mohon, khususnya kepada Presiden dan Kapolri dan Panglima TNI, tolong itu dibungkam mulut Rizik itu, kurang ajar, membuat provokasi, membuat onaran, dan wajib mereka itu untuk ditahan, ditangkap. Dan khususnya kepada penegak hukum, kasus Cak Rizik dengan Firsa Hussein, mohon ditindaklanjuti, jangan dipertimbangkan. Kami curiga ada apa-apa ini. Yang jelas sudah ada pengakuan, ada bukti-bukti, kok masih dibiarkan saja. Jika mereka mulutnya rusak, mengatakan kita ini kelompok monyet, ulama monyet. Emangnya kamu siapa? Kamu kan keturunan pendatang yang dihadirkan dari negara Yaman oleh VOC Belanda. Tolong negara Rizik itu segera ditangkap dan dideportasi, dikembalikan kepada Yaman. Kurang ajar membuat gaduh di negeri ini yang sudah damai tentram. Selanjutnya kami minta agar supaya Presiden dan para penguasa negeri ini, gerombolan monyet membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal, bahkan belakangan terang-terangan membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan dengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Kufri radhiyallahu ta'ala anhu, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya,
tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet. Saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Saya kalau bilang orang yang menista agama itu Ba'alawi, saya nggak bicara oknumnya ya, tapi memang kebanyakan dari Ba'alawi. Mereka menista agama, penistaan agama apa? Mereka mengatakan menuduh Nabi pernah ke Yaman, itu kan menista. Terus mengatakan Nabi pernah memberi mereka hadis di dalam mimpi. Sedangkan semua ahli sunnah imam empat mazhab mengatakan Nabi kalau sudah meninggal terputus itu wahyu. Saya tanya, hadis itu termasuk wahyu nggak? Gimana Pak Yai? Wahyu. Jadi Nabi meninggal wahyu terputus. Tapi kan Ba'alawi mengatakan saya mimpi saya dapat hadis dua. Yang pertama hadis masalah kopi. Hadis yang kedua siapa yang mencintai Ba'alawi masuk surga. Ya ini bikin hadis palsu, mengaku ada kami dapat hadis dari Nabi, itu menistai Nabi nggak? Itu loh. Itu menista agama itu namanya. Terus juga ada Habib yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah sendiri. Itu mereka kalau mau diproses, protes orang-orang ini diproses, penjarakan. Ahok baru satu kali ngomong saja langsung didemo habis-habisan gitu. Jadi kalau mau penjarakan penista agama, jangan Ahok aja yang dipenjarakan, Ba'alawi juga dipenjarakan karena mereka banyak menista agama. Jadi saya minta kepada pemerintah jangan diam aja gitu loh. Kita dituduh sekarang memecah belah. Terus mereka yang memecah belah selama ini ngadu domba sama pemerintah, antara masyarakat, suruh pemerintah demo sana sini, meninggal orang Nusantara di jalanan di mana-mana. Siapa yang lebih mengadu domba? Kita apa mereka? Mereka Ngaco aja bilang pecah belah. Iya karena dawer mereka berkurang. Alasan. Orang yang selalu membuat keonaran, tak suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring. Tahu muring? Istrinya muring, ngambek marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin. Apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain. Dia jagain pancingan lele, pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udzu. Ternyata di balik jubah dan di balik sorban Anda menyimpan hati yang sangat busuk, menyimpan adab yang sangat busuk. Begitu hinakah Kiai Nusantara di depanmu? Begitu rendahkah Kiai Nusantara di depanmu, hai para Ba'alawi? Sampai kalian diajak berjabatan tangan aja nggak mau. Kalian tuh di sini cuma numpang hidup, numpang makan. Hidup aja dari mereka kalian. Tapi kalian merendahkan mereka seperti itu. Adab kalian tuh di mana? Hai para Ba'alawi, pengaku cucu Nabi. Antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Hei Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, yuk kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat langat? Kalau saya dalam kebenaran, maka
kau akan mendapat lama. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat, dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai darder, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup, dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat, dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahala itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahala dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Hari ini alamannya sudah mulai nampak, bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih. Si Rizik itu adalah ikon penistaan terhadap Rasulullah. Bagaimana tidak, saudara? Dia punya menantu namanya Munif. Si Munif itu menistakan Rasulullah dengan menyamakan si Rizik silap ini, Al-Kaburi ini dengan Rasulullah. Rasulullah dibilang mirip akhlaknya. Rizik mirip akhlaknya dengan Rasulullah, ataupun mewarisi, bukan mirip, mewarisi akhlak Rasulullah. Kemudian mewarisi jasad Rasulullah, saudara. Itu kan penghinaan terhadap Nabi. Akhlak si Rizik gimana, akhlak Rasulullah gimana, saudara? Jasad Rasulullah gimana, jasad si Rizik gimana ya? Ya akhwan. Saya ulang-ulang itu biar kalian tidak terpana, tidak terkontaminasi dengan omongan si menantu si Rizik laknatillah alaihim itu. Sementara hari ini kita bisa melihat si Rizik cebol ini, mukanya hitam, hidungnya pesek, pipinya tembem, matanya belok, perutnya buncit, badannya pendek, persis kayak celeng, celengan Semar. Celeng juga mirip. Apa kalian rela kalau Rasulullah, manusia yang kalian rindukan, manusia yang kalian harapkan untuk bisa bertemu dengannya, disamakan dengan si Rizik? Ya kalau memang Pak Habib Rizik tidak suka di negara ini, silakan keluar. Terbuka lebar ke pintu ini untuk Pak Habib Rizik keluar dari negara ini. Jangan suka mengacaukan persatuan di negara ini. Anda itu pemecah belah gitu, tukang buat ribut di negara ini. Sangat memalukan sifat Anda itu. Tak habis pikir melihat tingkah laku Anda, Pak Habib Rizik. Seharusnya orang-orang seperti inilah jangan diberikan panggung untuk bersuara di negara ini. Karena inilah yang terjadi, hanya buat ribut dan gaduh. Dia bukan cucu Nabi, dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA, dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1 sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam, mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan, Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Pahlawi, namanya Zaidi, Rasi, atau Batoba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan terkonfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi, karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab, keturunan Ibrahim. Kajian ilmiah dibalas dengan ilmiah, bukan dibalas dengan kedustaan manuskrip-manuskrip. Dan kalau kita bongkar, memalukan Pak. Kitab-kitab Balawi itu kan udah banyak tuh.
Kita bongkar satu-satu, memalukan. 90% kedustaan. Kita ulama yang dikatakan muhaddis, Alwi bin Tauhid itu muhaddis. Tapi kalau kita uji kitabnya, dia menunjukkan ada dalam manusia anu, ada dalam kitab anu, 90% kedustaan. Siapa? Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari. Bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Apa? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi, Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Teh Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Pernyataan saya bahwa ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kriteria akademik itu terbukti karena diakui sendiri oleh mereka. Mereka mengakui bahwa kita tidak mensyaratkan kok adanya naskah sezaman. Dalam konteks itu seharusnya sudah selesai bahwa ilmu nasab, karena saya mengatakan itu dan dikonfirmasi oleh lawan bicara saya pada waktu itu, ya sebenarnya sudah selesai bahwa ilmu nasab yang digunakan Rabithah Alawiyah dalam hal ini bukan berarti salah, tapi tidak memenuhi syarat akademik. Nah, terkait dengan syarat akademik, ilmiah, apakah tauhid bisa diilmiahkan dan sebagainya, ayo kita diskusikan ulang. Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Mahdi. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah J1. Haplogrupnya
Ba'alawi itu haploglobnya adalah G. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi, keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan, lengkap sudah hakul yakin saya. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Secara genetis, mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air solawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. Imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang
yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana gitu. Nggak ada sejarahnya. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Jangan lupa umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Oh Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang. Namanya Maeda, di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangkai. Ya Belanda juga.